Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Arifin Ahmad, SPD, MPD, serta teman-teman semua yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul di ruangan Zoom ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkanlah saya Anissa Mega Lestari dengan NPM 215060102 sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Sebelum kita mulai ke materi, alangkah baiknya untuk para pemateri memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Kepada Saudari Penny, dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Feni Mardiani Ambar dengan NPM 215060101. Selanjutnya ada Saudari Widi, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Widitri Ayu Rejeki dengan nomor NPM 215060103. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Adapun topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini mengenai perbedaan individual dan kebutuhan peserta didik terhadap pembelajaran. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, penyampaian materi mengenai pengertian perbedaan individu oleh saya sendiri. Ciri serta sifat atau karakteristik antara orang satu dengan yang lain berbeda-beda dan tidaklah sama. Perbedaan tersebutlah yang disebut perbedaan individu dan perbedaan individual. Adapun menurut Lindgren, tahun 1980, makna perbedaan dan perbedaan individual itu menyangkut tentang variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik maupun pada aspek psikologis. Lalu, menurut Chaplin, tahun 1995, perbedaan individual adalah sembarang sifat atau perbedaan kuantitatif dalam suatu sifat yang bisa membedakan satu individu dengan individu lainnya. Dan menurut Gary, tahun 1963, dalam buku Perkembangan Peserta Didik, karya Sunarto dan B. Agung Hartono, mengkategorikan perbedaan individual seperti berikut. Yang pertama itu perbedaan fisik, tingkat dan berat badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan, serta kemampuan dalam bertindak. Lalu selanjutnya yang kedua, perbedaan sosial yang termasuk status ekonomi, agama, hubungan keluarga, dan suku. Lalu ketiga itu perbedaan kepribadian, termasuk watak, motif, minat, dan sikap. Lalu keempat, perbedaan inteligensi dan kemampuan dasar. Dan yang terakhir, yang kelima, perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah. Dari beberapa pengertian di atas, bisa kita peroleh bahwa perbedaan individual adalah hal-hal yang berkaitan dengan psikologi pribadi, yang menjelaskan perbedaan atau psikologis, baik fisik, antara orang-orang, serta sebagai persamaannya. Lalu, selanjutnya ada sumber perbedaan individu. Sumber perbedaan individu ini ada dua faktor, yaitu faktor bawaan dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan faktor-faktor biologis yang diturunkan melalui pewarisan genetik orang tua. Jadi, meskipun rata-rata kita memiliki 50% gen yang sama dengan saudara kita, akan tetapi kumpulan gen tetap khas, kecuali kita adalah kembar identik. Perbedaan gen ini merupakan satu alasan mengapa kita berbeda dengan orang lain, baik secara fisik, psikologis, maupun perilaku. Bahkan dengan saudara kita sendiri pun berbeda. Dan selebihnya itu dipengaruhi oleh lingkungan. Karena kita tidak akan pernah berada di lingkungan yang sama persis. Lalu yang selanjutnya adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah faktor yang mengakibatkan perbedaan individu yang berasal dari luar diri individu. Faktor lingkungan berasal dari berbagai macam, yaitu status ekonomi, pola asuh, budaya, dan urutan kelahiran. Yang pertama, status sosial ekonomi orang tua. Ini tuh meliputi tingkat pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua. Jadi perbedaan ini
membawa implikasi pada berbedanya aspirasi orang tua terhadap pendidikan anak. Aspirasi anak terhadap pendidikannya, fasilitas yang diberikan pada anak, dan mungkin waktu disediakan untuk mendidik anaknya. Lalu yang kedua ada pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua merupakan pola perilaku orang tua yang digunakan untuk berhubungan dengan anak-anak. Pola asuh ini pada setiap keluarganya itu berbeda-beda. Terdapat 3 pola asuh dalam pengasuhan anak. Yang pertama itu ada pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter ini membentuk pola asuh yang menekankan pada pengawasan orang tua kepada anak untuk mendapatkan ketaatan atau kepatuhan. Orang tua bersikap tegas, suka menghukum, dan cenderung mengekang anak. Lalu ada pola asuh permisif. Pola asuh ini di mana orang tua memberi kebebasan sebanyak mungkin kepada anak untuk mengatur dirinya, dan anak pun tidak dituntut untuk bertanggung jawab dan tidak banyak dikontrol oleh orang tua. Lalu yang ketiga ada pola asuh autoritatif. Pola asuh ini di mana orang tua memberikan hak dan kewajiban yang sama dalam arti saling melengkapi. Anak dilatih bertanggung jawab dan menentukan perilakunya sendiri agar dapat berdisiplin. Lalu yang ketiga ada budaya. Di sini tuh merupakan pikiran, akal budi, hasil karya manusia, atau dapat juga didefinisikan sebagai adat istiadat. Jadi adanya nilai-nilai dalam masyarakat memberitahu pada anggotanya tentang apa yang baik atau penting dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut juga terjabarkan dalam suatu norma-norma yang pada masyarakatnya itu berbeda-beda. Dan yang terakhir ada urutan kelahiran. Anak yang lahir sulung atau anak yang pertama itu lebih cenderung lebih teliti, mempunyai ambisi dan agresif dibandingkan dengan adik-adiknya. Sedangkan anak yang tengah sering menjadi mediator atau pecinta damai. Dan anak bungsu lebih cenderung paling kreatif dan bisa menarik. Atau pada anak tunggal. Biasanya mereka lebih sering merasa terbebani dengan harapan yang tinggi dari orang tua mereka terhadap diri mereka sendiri. Mereka lebih percaya diri, supel, dan memiliki imajinasi yang tinggi. Karakteristik yang berbeda-beda pada individu dipengaruhi oleh perilaku orang tuanya, didasarkan pada urutan kelahiran. Untuk materi selanjutnya mengenai bidang-bidang perbedaan akan disampaikan oleh Saudari Penny. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang bidang-bidang perbedaan individu. Yang pertama yaitu perbedaan kognitif. Merupakan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, perbedaan kecakapan berbahasa. Kemampuan tiap individu dalam berbahasa berbeda-beda. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan seseorang untuk menyatakan pemikirannya dalam bentuk ungkapan kata dan kalimat penuh makna, logis, dan sistematik. Yang ketiga, perbedaan kecakapan motorik. Kemampuan untuk melakukan koordinasi gerakan dilakukan oleh syaraf pusat. Yang keempat, perbedaan bakat. Merupakan kemampuan sejak lahir yang berkembang baik apabila mendapatkan rangsangan dan pemupukan. Yang kelima, perbedaan kesiapan belajar, yang meliputi perbedaan sosioekonomi, sosiokultural, amat penting bagi perkembangan anak. Yang keenam, perbedaan jenis kelamin. Gender termasuk hal peran, tingkah laku, kecenderungan, dan sifat. Yang ketujuh, perbedaan kepribadian. Pola perilaku dan cara berpikir yang khas menentukan penguasaan diri terhadap lingkungan. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Lalu untuk materi selanjutnya mengenai kebutuhan peserta didik dan praktek terhadap pembelajaran akan disampaikan oleh Saudari Widi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan peserta didik dan praktek terhadap pembelajaran. Beberapa kebutuhan peserta didik yang perlu mendapatkan perhatian dari guru. Yang pertama itu ada kebutuhan jasmania.
Kebutuhan jasmaniah merupakan kebutuhan dasar manusia yang bersifat instinktif dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan dan pendidikan. Yang kedua itu ada kebutuhan akan rasa aman. Merupakan suatu kebutuhan yang penting untuk peserta didik, terutama di dalam kelas dan sekolah. Karena setiap peserta didik mendapatkan kelas aman, nyaman, dan teratur. Yang ketiga, ada kebutuhan akan kasih sayang. Peserta didik yang mendapatkan kasih sayang akan senang, betah, dan bahagia, juga memiliki motivasi untuk berpartisipasi dalam belajar. Yang keempat, ada kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan akan penghargaan cenderung untuk diakui dan diperlakukan sebagai orang yang berharga diri. Mereka yang dihargai merasa bangga dengan dirinya dan gembira. Pandangan dan sikap mereka terhadap dirinya dan orang lain akan positif. Selanjutnya, ada kebutuhan akan rasa bebas. Peserta didik merasa tidak bebas mengungkapkan apa yang terasa dalam dirinya, atau melakukan apa yang diinginkan, akan mengalami frustasi, merasa tertekan, konflik, dan sebagainya. Selanjutnya, kebutuhan akan rasa sukses. Peserta didik akan merasa puas dan senang apabila dilakukan berhasil dan merasa kecewa apabila tidak berhasil. Yang terakhir, kebutuhan akan agama. Sejak lahir, manusia membutuhkan agama. Apa sih yang dimaksudnya bahwa dalam kehidupan perlu adanya keimanan yang nantinya diserap oleh perasaan dan dilaksanakan dalam tindakan, perkataan, dan sikap. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan, saya kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi telah kita sampaikan semuanya. Saya akan menarik kesimpulan dari materi yang telah para pemateri jelaskan. Perbedaan individual adalah hal-hal yang berkaitan dengan psikologi pribadi, yang menjelaskan perbedaan psikologis maupun fisik antara orang-orang serta berbagai persamaannya. Perbedaan individu diantaranya meliputi perbedaan kognitif, perbedaan kecakapan bahasa, perbedaan bakat, perbedaan kesiapan belajar, perbedaan tingkat pencapaian, perbedaan lingkungan keluarga, latar belakang budaya dan etnis, dan faktor pendidikan.